Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kembali belajar pada kelas 4, tema 9, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Karena sumber daya alam ini dapat diperbaharui, dapat didaur ulang kembali, tumbuh atau dapat dibuat kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama, berjuta-juta tahun. Sumber daya alam ini juga sangat terbatas di dunia, sehingga jika kita gunakan terus-menerus, sumber daya alam ini akan semakin berkurang atau bahkan punah. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, sumber daya alam apa saja yang dapat kalian lihat? Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, pertanian. Contohnya seperti padi, jagung, kacang, cabai, dan bawang merah. Yang kedua, perkebunan. Contohnya yaitu teh, kopi, kelapa sawit, kapas, dan sebagainya. Yang ketiga, perikanan. Contohnya yaitu gurami, patin, mujair, lobster, dan sebagainya. Yang keempat, hutan. Contohnya yaitu jati, mahoni, rotan, bakau, dan sebagainya. Yang kelima, peternakan. Contohnya yaitu ayam, bebek, sapi, kambing, dan sebagainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu yang pertama, logam. Logam di sini termasuk emas, perak, mangan, platina, dan sebagainya. Yang kedua, non-logam. Contohnya yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, industri. Contohnya yaitu berlian, belerang, fosfat, yodium, dan sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya fosil, mineral, udara, dan air. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam hewan berikut ini. Ayo perhatikan peta persebaran sumber daya alam tumbuhan di Indonesia. Perhatikan juga peta persebaran sumber daya alam bahan tambang di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam apa yang dimanfaatkan dari kegiatan dalam gambar? Apakah tergolong sumber daya alam dapat diperbarui? Serta jelaskan. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya, hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Pemanfaatan sumber daya alam.
Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara tidak langsung. Berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya, minyak bumi yang diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin. Untuk pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Yang pertama yaitu hasil pertanian. Contohnya yaitu padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok. Kemudian jagung, kacang tanah sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kemudian kacang kedelai sebagai bahan baku tahu. Bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur. Apel, jeruk, dan mangga sebagai sumber vitamin. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak. Karet sebagai bahan baku ban. Tebu sebagai bahan baku gula pasir. Hina sebagai bahan baku obat malaria. Pas sebagai bahan baku benang. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Daging sapi, serta daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Lebah madu sebagai penghasil madu. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra. Kerbau untuk membajak sawah. Domba sebagai sumber protein hewani. Terima kasih anak-anak.